Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram untuk fikih nikah dan talak. Yang mana pembahasan kita telah sampai di dalam bab at-talaq, hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini insyaallah adalah hadis yang ketiga, keempat dan kelima. Jadi 3 hadis ini berbarengan menunjukkan kepada satu permasalahan di mana para ulama itu masih berbeda pendapat tentang keputusan hukumnya, dan khilafnya ini syadid. Syadid itu artinya khilafnya ini kuat antar pendapat yang berbeda ini, sampai-sampai di masanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, khilaf inilah yang menjadi salah satu penyebab beliau ini dimusuhi, diserang dan disudutkan oleh para ulama yang ada di zaman beliau ini. Karena dengan beraninya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu mengkritisi pandangan jumhur ulama terkait permasalahan ini. Nah, permasalahannya permasalahan apa? Permasalahan talak 3 dalam satu majelis. Jadi surahnya itu atau gambarannya seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak dengan talak 3. Nah, ini apakah terhitung yang jatuh itu talak 1 sehingga dia masih ada kesempatan untuk rujuk, atau sudah langsung dihitung jatuh sudah talak 3 sehingga tidak boleh rujuk kecuali istri itu nanti sudah dinikahi oleh laki-laki lain dan dicerai oleh suami keduanya itu. Nah, surah yang lainnya juga ketika seorang suami nanti mengulangi 3 kali talak, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak 3 kali begitu. Seorang suami mengatakan demikian kepada istrinya, yang seperti ini juga masuk dalam kategori talak 3 sekaligus gitu. Jadi sekaligus satu majelis, 1 kali duduk tanpa melewati proses iddah untuk masing-masing talaknya. Nah, hadis yang akan kita baca yaitu hadis ketiga menunjukkan bahwasanya talak yang demikian ini, talak 3 sekaligus itu dihitung 3. Nah, kronologi sejarahnya disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa'an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, beliau mengatakan kanat talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanatayn min khilafati Umar talaqus thalathi wahidatan. Jadi talak di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di masa Abu Bakar, kemudian 2 tahun dari masa kekhilafahannya Umar bin Khattab, 3 kali dijatuhkan dalam satu majelis itu masih dihitung 1 wahidatan. Jadi dianggap 1, jadi masih dianggap 1. Faqala Umar, kemudian Umar ibn al-Khattab mengatakan innan nasa qad ista'jalu, ini orang-orang ini kenapa kok tergesa-gesa, terburu-buru, fi amrin, untuk sesuatu kanat lahum, yang mana mereka masih memiliki,
fihi anatun, mereka masih memiliki kesempatan untuk menunda dan mengakhirkan. Al-anah itu adalah maknanya secara bahasa al-muhlah. Al-anah, al-muhlah itu sesuatu yang di hati-hati, tidak tergesa-gesa, lawan daripada ketergesa-gesaan. Nah, di dalam ungkapan amsal dalam bahasa Arab itu, ketika dulu saya masih belajar, namanya fit ta'anni as-salamatu wa fil ajalati an-nadamatu. Jadi di dalam ta'anni, anatun itu ta'anna ya ta'anna, kehati-hatian, ketidak tergesa-gesaan, lawan dari tergesa-gesa itu ta'anna ya ta'anna. Bentuk tunggalnya di sini al-anatu. Jadi ketidak tergesa-gesaan, ada keselamatan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan talak ini untuk tidak tergesa-gesa. Ada prosesnya yang Allah jadikan dalam Al-Qur'an, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali kata Allah Azza wa Jalla. Nah, antara 2 kali talak ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan ada muddah, ada fase, masa di mana masing-masing itu harus menunggu. Istri menunggu, kalau memang nanti dia mau menikah dengan laki-laki lain, ada waktu untuk menunggu. Nah, laki-laki juga, sang suaminya masih dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala mau berubah pikiran atau tidak. Waktu tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mengucapkan satu dijatuhkan, maka hilang kesempatannya. Ini syariat yang demikian Allah Subhanahu wa taala jadikan ada tahapan-tahapan, waktu-waktu yang harus ditempuh, tidak sekaligus. Nah, orang-orang dilihat oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka tergesa-gesa, istajalu untuk sesuatu yang Allah sudah jadikan syariatnya itu harus perlahan-lahan, harus bertahap-tahap melalui fase-fase waktu yang sudah disyariatkan, tapi mereka tergesa-gesa, langsung mengatakan saya talak 3, atau kemudian kamu saya talak, itu waliyadzubillah. Karena saking marahnya gitu kan, seorang suami dengan istri langsung mengatakan demikian. Ini yang dilihat oleh Umar ibn al-Khattab, istajalu. Sudah Allah syariatkan harus tidak tergesa-gesa, kok malah mereka tergesa-gesa. Falau amdainahu alaihim, andai kata kita tunaikan saja yang dia inginkan untuk tergesa-gesa itu, gitu loh. Artinya ditetapkan saja hukumnya, ajrainahu alaihim hukmahu. Ya, kita jadikan beneran saja hukumnya sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, gitu kan. Fa amdahu alaihim, akhirnya Umar bin Khattab menetapkan yang sudah mengucapkan demikian kepada istrinya dihukumi oleh Umar bin Khattab sudah jatuh talak 3, nggak ada rujuk lagi. Kalau kamu menyesal mau kembali dengan istrinya, istrinya harus nikah dengan laki-laki lain sebagaimana ketentuan dalam talak 3. Nah, sejak masanya Umar ibn al-Khattab ini, mayoritas para ulama mengambil keputusan fatwanya Umar bin Khattab, karena tidak didapati para sahabat setelah Umar ibn al-Khattab ini yang memfatwakan berbeda dengan apa yang difatwakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kecuali sebagian dari para tabi'in. Nanti akan dikutip penukilan khilafnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, kemudian hadis yang kedua, nah ini kan hadis Abdullah ibn Abbas, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang menjadi dalil jumhur bahwasanya kalau suami itu mengatakan talak 3 kepada istrinya, jatuh betulan talak 3 secara hukum. Mau dia main-main, mau dia marah, mau dia alasan apapun, sudah jatuh itu. Dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Kemudian hadis yang keempat,
hadis Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu ini adalah dalil bagi pendapat yang menyatakan tidak jatuh 3 tapi tetap jatuh 1, sebagaimana hukum yang berlaku sebelum ditegaskan oleh Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu. Qala wa an Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin talaqa imra'atahu thalatha tatliqat jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya 3 kali tatliqat, thalatha tatliqat jami'an, sekaligus. Dalam satu waktu, dalam satu majelis langsung dijatuhkan 3 talak sekaligus. Faqama ghadbana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri menyampaikan khutbahnya dalam keadaan marah. Tsumma qala, dalam kemarahannya itu Rasulullah mengatakan apa? Ayal'abu bi kitabillahi wa ana baina adhhurikum. Apakah orang ini mau main-main dengan kitabullah sementara saya masih ada di tengah-tengah kalian? Saya masih hidup kok kalian sudah berani kurang ajar gitu loh dengan kitabullah. Cuma bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam santun, ayal abu, apakah berani mempermainkan gitu kitabullah wa ana baina adhhurikum, padahal saya masih ada di hadapan kalian, di tengah-tengah kalian. Hatta qama rajulun, sampai-sampai ada salah seorang sahabat Nabi yang lain menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah ala aqtuluhu, wahai Rasulullah, apakah perlu saya bunuh orang itu gitu, karena telah bermain-main dengan kitabullah, menjadikan olok-olokan, menjadikan kitabullah itu sebagai bahan olok-olokan. Nah, yang demikian ini merupakan dalil bahwasanya apa? Menjatuhkan talak 3 sekaligus itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah maksiat kepada Allah dan merupakan satu bentuk tindakan mempermainkan kitabullah, karena Allah syariatkan talak itu ada tahapan prosesnya. Orang yang dia berbicara talak 3 sekaligus langsung jatuh kayak gitu, dia menyatakan kepada istrinya demikian, maka dia telah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk melewati proses fase dalam ketentuan talak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan syariat ini untuk dipersulit gitu loh. Untuk dipersulit. Tetapi sebagian orang maunya yang mudah-mudah saja gitu. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dalam hal ini, sehingga perbuatan untuk menjatuhkan talak 3 sekaligus dalam satu majelis ini perbuatan yang mengundang amarah Allah dan Rasulnya. Dia adalah perbuatan maksiat. Nah, kalau dilakukan jatuhnya berapa? Ini kan sama halnya kemarin dengan talak bid'ah yang sebelumnya dilakukan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Pelakunya itu berdosa ketika sudah tahu dilarang oleh syariat menjatuhkan talak pada saat istri sedang haid. Nah, adapun kasusnya Abdullah ibn Umar, beliau belum mengetahui sebelumnya konsekuensi hukumnya. Oleh sebab itu Nabi SAW tidak mencela beliau dalam hadis yang kita baca sebelumnya. Tapi Nabi SAW memberikan arahan dan bimbingan, demikian loh seharusnya seorang muslim kalau memang dia benar hendak mentalak istrinya, ini proses yang harus dilalui. Ada prosesnya yang Allah tetapkan harus dilalui. Nah, orang-orang yang tadi disebutkan dalam hadis Mahmud bin Labid ini nggak mau melewati proses-proses tersebut.
sehingga langsung mengucapkan jatuh ini, entah karena ketidaktahuannya atau ketidakpeduliannya terhadap hukum Allah Azza wa Jalla. Ini ada dua kemungkinan. Kalau karena ketidaktahuannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Tapi ketika dia mengucapkannya karena ketidakpedulian gitu kan, ketidakpedulian ini dalam artian gitu, karena emosinya yang memuncak ketika dihadapkan dengan hukum Allah, masa bodoh dia. Yang penting terlampiaskanlah emosi saya sama istri saya gitu, waliyadzubillah. Sehingga tidak tidak dihiraukan lagi ketentuan hukum Allah ini. Di sini yang Nabi SAW marah. Nah, hadis yang kelima dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu tentang Abu Rukanah, di mana Nabi SAW menetapkan bagi kasusnya Abu Rukanah ini pada saat mentalak istrinya 3 sekaligus, Rasulullah perintahkan untuk rujuk gitu loh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Qala wa 'ani ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala talaqa Abu Rukanah umma Rukanata. Abu Rukanah itu mentalak Ummu Rukanah. Faqala lahu Rasulullah raji' imra'atak, rujuk kembali istrimu, kata Nabi SAW. Faqala inni talaqtuha thalathan, aku sudah menjatuhkan talak 3 buat dia. Artinya dalam satu majelis sekaligus dia menjatuhkan talak 3 itu dalam satu waktu. Qal qad alimtu, kemudian Nabi mengatakan, iya saya tahu kamu mengucapkan itu. Raji'ha, tetap rujuk dia. Artinya apa? Rasulullah menganggapnya ini masih talak raj'i, masih talak yang ada rujuknya. Talak yang ada rujuknya kemarin telah kita sampaikan, dia adalah talak 1. Jadi meskipun Abu Rukanah dia menyatakan aku sudah melafatkannya gitu, mengucapkannya itu talak 3 wahai Rasulullah gitu kan. Iya aku tahu kamu sudah mengucapkan itu, tapi rujuk dia. Artinya Rasulullah tidak menganggap ucapan seorang suami kepada istrinya kamu saya talak 3 itu tidak dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai talak yang hukumnya talak 3, belum, tetapi masih dihukumi dengan hukum talak 1, sehingga masih boleh untuk rujuk. Nah, inilah yang mengundang perbedaan pendapat. Kok bisa sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memfatwakan yang berbeda dari apa yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Ini yang menjadi pertanyaan dalam kajian hadis ini. Jadi nanti antum lihat ada beberapa fatwa dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang tidak diterima oleh sahabat yang lain. Seperti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menetapkan kebijakan tidak boleh melaksanakan umroh. Karena tidak boleh melaksanakan haji tamattu, afwan. Tidak boleh melaksanakan haji tamattu. Jadi semua yang berhaji pada saat masanya itu dia harus melakukan haji qiran atau haji ifrad, tidak boleh melaksanakan haji tamattu. Kenapa demikian? Sepanjang tahun kaum muslimin di masa kekhilafahannya Umar bin Khattab, pastinya saya tidak tahu sejak tahun keberapa dari masa kekhilafahan beliau itu, kaum muslimin ini menunda umrohnya sehingga dalam 1 tahun itu sepi Ka'bah. Jarang yang mengunjungi Ka'bah untuk umroh. Alasannya kaum muslimin nanti umrohnya ditunda saja pada saat haji, sekalian haji.
Jadi ketika sekalian haji umrohnya, inilah haji tamattu itu. Karena haji tamattu itu dalam manasiknya memisahkan antara umroh dengan haji. Haji tamattu itu datang ke mana? Ke Mekah, kemudian melakukan umroh. Setelah umroh dia boleh bercukur. Setelah bercukur ini masanya bebas sampai nanti di tanggal 9 Zulhijjah melakukan wukuf di Arafah. Demikian. Nah, adapun haji qiron datang ke mana? Datang ke Mekah melakukan umroh. Setelah umroh itu tidak boleh membatalkan karena niatnya tadi sudah haji qiron. Jadi diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk haji qiron. Setelah umrohnya selesai, tidak boleh cukur rambut sampai nanti tanggal 9, tidak boleh melakukan larangan-larangan ihram, masuklah ke rangkaian ibadah haji di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi demikian. Nah, jadi karena banyak orang-orang yang menunda-nunda kebaikan demikian, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya itu ridhoi, maka Umar bin Khattab menetapkan satu kebijakan yang secara syariat ini kurang bisa diterima. Putranya sendiri Abdullah bin Umar akhirnya menyatakan, adapun saya akan tetap haji tamattu gitu kan, meskipun dilarang oleh khalifah ini. Kenapa? Ya karena Rasulullah dulu memerintahkan haji tamattu itu, maka saya lakukan itu gitu kan. Nah, kalau nanti kita lihat kebijakan-kebijakan yang kontroversial ini itu dipicu oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat gitu. Maka umat yang melakukan pelanggaran ini dosanya itu bisa besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Coba yang nyata dalam kehidupan kita ya jemaah sekalian. Dulu saya masuk sekolah itu enggak ada disuruh pakai surat keterangan bebas narkoba itu. Masuk perguruan tinggi apa enggak? Dari sekolah ini lulus ke sekolah ini terus diminta urus dulu surat keterangan bebas narkoba gitu. Hari ini kenapa sebagian sekolah menetapkan aturan yang demikian gitu? Nah, ternyata pengguna narkoba sudah banyak gitu kan. Maka perlu ada satu kebijakan berupa tindakan preventif karena penyalahgunaan narkoba itu banyak menyasar anak-anak sekolah. Akhirnya sekolah membuat aturan yang mau masuk ke sini harus ada surat keterangan dia bebas narkoba gitu. Ya, ini dilakukan oleh banyak orang sehingga keluar satu aturan yang menyusahkan. Menyusahkan dalam tanda kutip dalam hal ini gitu kan. Yang dahulu untuk bisa mendapatkan pendidikan itu tidak sebegitu sulitnya berkas yang harus diurus, sekarang ditambah harus begini dan begini karena ulah banyak orang yang melakukan pelanggaran. Nah, maka cerminannya itu juga ada di masa para salaf dahulu. Sebagian orang yang melakukan kemungkaran akhirnya keluarlah satu kebijakan yang mungkin ketika dilihat secara syariat ini tidak sesuai dengan syariatnya Nabi dahulu. Dulu Nabi memerintahkan tamattu, kok Umar bin Khattab melarang? Lah ada sebabnya, kedurhakaan sebagian dari masyarakat yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Nah, ini kedurhakaan yang dilakukan dahulu Nabi pernah marah bagi para suami yang menjatuhkan talak 3 sekaligus. Nah, di masa Umar bin Khattab kok malah banyak gitu loh. Oh ya sudah sekalian aja dihukumi gitu oleh Umar bin Khattab, dijatuhkan hukumnya sekalian aja ditetapkan hukumnya sudah jatuh talak 3 gitu, sehingga dia tidak bisa kembali lagi kepada istrinya meskipun dia mau menyesal nangis darah sekalipun gitu kan, nggak bisa, sudah diputuskan oleh Umar bin Khattab tetap jatuh talak 3. Ini yang dipegang oleh jumhur ulama.
Nah, dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan khilaf pendapatnya ini, wa qad ikhtalafal ulama'u fi man qala limra'atihi anti taliqun thalatha. Para ulama telah berbeda pendapat terhadap seorang yang dia mengatakan kepada istrinya, kamu tertalak 3 gitu kan. Kamu sudah ditalak 3 gitu. Faqala Syafi'i wa Malikun wa Abu Hanifata wa Ahmad. 4 madhab ini sepakat. Wa jamaahirul ulama, dan ulama jumhur lainnya selain madhab 4 ini. Minas salafi wal khalaf, dari kalangan salaf maupun khalaf yang datang kemudian gitu kan. Al khalaf yang datang kemudian. Menegaskan kesimpulan hukumnya adalah yaqa'us salas, jatuh 3. Jadi talak 3 sekaligus, talak 3 satu majelis, mengatakan Anda saya talak 3, atau Anda saya talak, Anda saya talak, Anda saya talak 3 kali gitu. Tidak meniatkan untuk terpisah-pisah dan tidak meniatkan untuk penekanan makna, maka dia jatuh 3. Ini pandangan jumhur ulama, dan mustaqir terus berlanjut setelah masanya Umar bin Khattab, sampai-sampai kemudian dianggap yang menyelisihi dari kesepakatan jumhur ini dianggap telah menyelisihi syariat. Ini yang menjadikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dulu diserang habis-habisan. Salah satunya pendapatnya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah membela dengan membela dengan keras dan dengan kuat pendapat yang berbeda dengan jumhur ini. Apa pendapat yang berbeda dengan jumhur? Yaitu tetap dihitung 1. Ini ada salafnya yang berpendapat demikian. Al-Imam An-Nawawi menukilkan waqala Tawus. Jadi yang berpendapat tetap jatuh 1 itu Tawus. Tawus ini siapa? Muridnya Abdullah ibn Abbas, tabi'in di Yaman. Wa ba'du ahli zahir, kemudian sebagian dari para ulama madhab zahiriyah menyatakan la yaqa'u bidzalika illa wahidatan. Jadi yang demikian itu talak 3 sekaligus tadi, tidaklah terhitung jatuh talak kecuali hanya talak 1 saja. Jadi masih dihitung 1, meskipun suaminya ngotot ngomong talak 1000 kamu gitu, tetap 1, tetap dianggap dihitung 1, meskipun lebih dari 3 gitu, tetap dihitung 1. Wa huwa riwayatun anil Hajjat ibn Artah. Ini adalah salah satu riwayat dari fuqaha salaf lainnya, yaitu Hajjat ibn Artah, kemudian Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq al-Muttalabi ini penyusun kitab Sirah Nabawiyah, sezaman dengan Imam Malik ibn Anas di Madinah. Wal masyhur anil Hajjat, akan tetapi Imam Nawawi mengatakan akan tetapi yang masyhur, pendapat yang masyhur dari Hajjat bin Artah itu, beliau mengatakan annahu la yaqa'u bihi syai'un, bahkan talak sekalipun enggak jatuh apapun. Jadi dianggap tidak sah pengucapan pelafalan ketika seorang suami itu mengatakan kamu saya talak 3. Itu dianggap tidak sah oleh Hajjat ibn Artah ini, salah satu dari fuqaha salaf di masa itu. Dia menganggap tidak jatuh. Nah, ada riwayat lain dari beliau yang beliau menyatakan itu baru jatuh 1 gitu. Wa huwa qaulu Ibnu Muqatil wa riwayatun an Muhammad ibn Ishaq. Ini adalah qaul atau pendapatnya Muqatil dan salah satu riwayat dari riwayatnya Imam Muhammad bin Ishaq. Jadi terlihat dari jumlah para salaf yang memfatwakan jatuh 1. Ini nampak di sini
salafnya ini dari kalangan tabi'in dan yang setelahnya. Tidak didapati sahabat yang menyatakan dia jatuh satu. Tapi dari apa yang disampaikan Imam Nawawi ini, yang nampak kita lihat Tawus itu tabi'in, kemudian Muhammad ibn Ishaq itu atba' tabi'in, yang menyatakan itu tetap satu meskipun dikatakan tiga gitu loh. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya hampir para sahabat itu sepakat bahwasanya apa yang ditegaskan oleh Umar bin Khattab itu yang berlaku. Dan apabila ada yang berbeda setelah masa itu dianggap tidak diterima. Ini yang menjadikan para ulama 4 mazhab, ketika Ibnu Taimiyah hadir memperjuangkan pendapatnya Tawus, kemudian pendapatnya Hajjaj bin Arthah dan Muhammad bin Ishaq ini tadi, membela dengan kuat ini, ya Ibnu Taimiyah mendapatkan tuduhan yang macam-macam gitu. Nah, nanti tidak hanya permasalahan ini saja di mana Ibnu Taimiyah itu mendapatkan celaan, ada banyak pendapat yang ucapan-ucapan beliau yang lain, pendapat yang lain, terkhusus nanti ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah itu membantah, menyanggah dengan keras pandangan-pandangan dari madrasah Asy'ariyah. Ini yang menjadikan beliau dibenci gitu, terutama oleh kalangan para sarjana dari madrasah Asy'ariyah. Nah, hal inilah yang kemudian ini kita berbicara tentang Ibnu Taimiyah sedikit ya. Muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, itu di dalam kitab tarikh beliau itu sempat mengomentari gitu kan, sempat mengomentari kenapa kok banyak yang tidak senang dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam perkara-perkara tertentu ini. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah taala itu di dalam kitab Tarikhul Islamnya ketika ketika menceritakan tentang fitnah yang terjadi pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu memang menegaskan uslub atau narasi verbalnya yang digunakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu terkadang seringkali menusuk hati gitu loh anunya. Jadi ibarah yang digunakan Ibnu Taimiyah itu memang menyakitkan hati gitu loh. Nah, yang saya garis bawahi dari komentarnya Imam Zahabi itu ketika mengomentari gurunya sendiri, walau salima min dzalika lakana anfa' lil mukhalifin. Andai kata Ibnu Taimiyah itu di dalam diskusi dan bantah-bantahannya itu tidak menyertakan ibarah-ibarah yang menyakitkan hati, yang dia itu keras terhadap lawan bicaranya, boleh jadi gitu kan pandangan-pandangan beliau itu lebih bermanfaat terhadap lawan-lawan debatnya atau lawan-lawan diskusinya itu. Lakana anfa' lil mukhalifin, kata Al-Imam Az-Zahabi. Nah, dalam hal ini ketika saya menelaah antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan Al-Imam Az-Zahabi, kedua tokoh ini beliau sama-sama menempuh jalur thariqah salaf gitu kan dalam berakidah. Tetapi dalam penyampaian Imam Az-Zahabi itu tidak setuju dengan cara kasarnya Ibnu Taimiyah gitu loh. Jadi dinilai oleh Imam Zahabi Ibnu Taimiyah itu terlalu frontal mendakwahkan akidah salaf terhadap lawan-lawannya gitu. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi terkait dengan fitnah yang menimpa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi demikian. Nah, salah satu permasalahan yang jadi polemik Ibnu Taimiyah itu sering diserang adalah fatwa beliau tentang permasalahan ini. Nah,
Kembali kepada permasalahan talak 3 dalam satu majelis ini. Faidah dalam hal ini yang saya dapati, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, itu mufti Saudi, beliau memfatwakan untuk yang bertanya kepada beliau adalah fatwanya siapa? Fatwanya pendapat yang menyatakan tetap jatuh satu. Dalam hal ini memang secara kekuatan ini yang lebih kuat. Kenapa? Nabi sendiri gitu loh anunya. Nabi sendiri yang menegaskan itu jatuh satu. Sebagaimana dalam hadis Mahmud bin Labid tadi. Dan Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullah menegaskan perawi-perawi yang digunakan Imam Nasai dalam hadis Mahmud ibn Labid ini muwaththaqun. Rijaluhum muwaththaqun, rijal-rijalnya itu adalah rijal-rijal yang thiqah, yang dia kuat dalam periwayatan hadis, sehingga valid bahwasanya memang Rasulullah SAW menegaskan ini jatuh satu gitu loh. Nah, yang menjadi polemik, kenapa kok para sahabat setelah Umar bin Khattab itu menegaskan dia jatuh 3, kok para sahabat justru berijma gitu kan, seakan berijma bahwasanya itu memang jatuh 3, dan akhirnya fuqaha arba'ah, madrasah fikih yang 4 ini akhirnya bersepakat jatuh 3 itu kan. Talak 3 dalam satu majelis itu dianggap dia jatuh 3. Nah, yang demikian ini memang menyulitkan gitu, bagi kita yang melihat ini perdebatan tentang permasalahan ini terus berlanjut dari masa ke masa. Namun Allahu taala a'lam. Yang saya lihat di sini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara talak ini ketika sudah naik kepada hakim ya, kepada qadhi gitu kan. Qadhi itu punya punya kewenangan untuk memutuskan, untuk menetapkan hukum yang sekiranya hukum tersebut itu berbeda dari apa yang dahulu pernah dijatuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menegaskan ini masih jatuh satu, itu karena kewenangan beliau sebagai qadhi dan hakim pada saat itu. Nah, dilihat bahwasanya yang dilakukan oleh Abu Rukanah ini memang boleh jadi keseleo lidah atau apa gitu, sehingga Nabi sebagai qadhi memutuskan ketetapan hukum ini masih jatuh satu dan kamu masih boleh rujuk gitu. Nah, adapun di masa Umar, ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu melihat kemadorotan di mana orang-orang ini kok seakan-akan mempermudah hukum Allah gitu kan, perlu diberi satu tindakan, maka keputusan hukumnya itu berbeda dengan apa yang diputuskan oleh Nabi sebelumnya, itu dalam rangka untuk menjaga kemuliaan syariat Allah Azza wa Jalla supaya nggak dimain-mainkan gitu. Sehingga kewenangan beliau sebagai qadhi, kewenangan sebagai hakim, tetapkan itu jatuh 3. Inilah yang dianut di sistem hukum peradilan agama yang ada di negara kita. Ketika sudah dipegang sama qadhi ini justru nanti kalau dalam kasus di pengadilan agama ini, ketika misalnya seorang suami itu marah sama istri terus jatuhkan talak ini, pada saat diangkat ke pengadilan agama itu hakim itu bisa saja ketika nanti menelusuri kasus yang sedang dihadapi tersebut dibatalkan ucapan talak suami itu, hakim membatalkan. Nah, yang dianut di dalam sistem peradilan agama di negara kita untuk pengadilan agama Islam adalah yang ini tadi, yaitu hakim itu punya kewenangan untuk menganulir ucapan talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya. Nah, maka dalam hal ini ketika dulu pernah ada sepasang suami istri itu datang kepada saya, Ustaz, saya nyesal ini, saya telanjur ngomong talak 3 sama istri saya gini. Udah, antum datang ke pengadilan agama. Saya bukan qadhi, bukan hakim. Saya nggak bisa menetapkan keputusan hukum di sini.
datang ke pengadilan agama biar nanti hakim yang menetapkan keputusan hukumnya itu seperti apa. Nah demikian, nah, dalilnya yaitu tadi dua hadis ini. Jadi wujud komprominya itu antar dua hadis ini. Nabi SAW ketika menegaskan ini jatuh talak satu itu karena kewenangan beliau sebagai qadhi, dan Umar bin Khattab ketika menetapkan ini jatuh 3 ya karena kewenangan beliau itu sebagai qadhi, bukan dalam rangka menyelisihi Nabi SAW, tidak, tapi keputusan syariatnya itu memang diberikan kewenangannya itu kepada hakim. Ini yang saya lihat, Allahu ta'ala a'lam. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.